pemersatu bangsa kita itu olahraga, terutama sepak bola kan. Jadi ini kalau artinya untuk menjawab kebutuhan pertumbuhan ataupun kebangkitan dunia olahraga atau sepak bola tanah air ya, yang artinya Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua PSSI ini sebaiknya rangkap jabatan saja dibandingkan dengan adanya unsur politis di sini, karena kita tahu kalau Menteri Erick ini adalah warisan dari Pak Jokowi. Menurut saya kali ini yang Menteri Menpora itu lebih menonjol unsur politisnya, dalam arti kan Menpora kosong, ya kan? Sementara posisi Pak Erick Thohir di Kementerian BUMN itu kan menjadi bahan evaluasi baik oleh pemerintah maupun oleh Pak Erick Thohir sendiri kan. Jadi saya sebut politis karena dia lebih banyak pos yang mengakomodasi posisi Pak Erick Thohir. Karena Pak Erick Thohir kan dianggap cukup berjasa, cukup lama, dekat dengan menjadi timnya Pak Prabowo sejak periode Pak Jokowi, terutama kampanye. Jadi posisi Menpora saat ini yang lowong itu lebih untuk mengakomodasi posisi beliau, begitu. Meskipun tentu saja secara normatif, ya itu tadi saya bilang, alasan normatifnya kan ada, alasan objektifnya kan ada. Jadi nggak ujuk-ujuk beliau menjadi Menpora kan, nggak ada hubungan sama sekali. Misalnya tiba-tiba dari menteri yang ada kaitannya gitu ya, tiba-tiba jadi menteri olahraga gitu ya. Ini masih ada backgroundnya. Tapi bukankah masih ada alasan? Tapi yang menonjol menurut saya lebih ke upaya memberi tempat kepada Pak Erick Thohir untuk mengisi jabatan yang lowong. Oke, kenapa tidak memberi tempat kepada Golkar? Karena bukankah dari dulu itu memang mungkin porsi jatahnya Golkar, dan juga yang kemarin itu Menteri Dito itu berasal dari ataupun kader Golkar. Nah itu politis lagi pertimbangannya. Golkar udah dapat Menteri P2MI, ya kan? Kalau di Kemenpora dikasih lagi Golkar, nanti pertimbangan politik lain kan jadi pertanyaan juga gitu. Jadi udah Golkar fix ya angkanya ya segitu ya. Iya. Nggak bisa, jadi hanya tukar tambah begitu ya. Harus diakui utak-atik menteri ini walaupun ada alasan yang sifatnya objektif seperti tuntutan masyarakat, ya jelas sekali kan pertimbangan politiknya tetap ada. Misalnya fakta bahwa presiden tidak mengurangi jumlah wamen, ya itu kan pertimbangan politik juga. Harusnya bisa saja sebetulnya untuk merespon kritik publik terhadap wacana efisiensi dari pemerintah, tapi tidak diikuti dengan perbuatan yang real dari pemerintah, misalnya itu kan bisa direspon dengan perampingan kabinet misalnya ya. Perampingan kabinet itu kalau sulit strukturnya dikurangi, kan bisa struktur kementeriannya dikurangi, bisa juga dengan mengurangi jumlah wamen misalnya kan. Itu memberi sinyal kepada publik bahwa pemerintah responnya itu cukup kuat gitu. Kalau ini kan cuma ganti-ganti nama aja. Oh, ada perampingan kok Pak, yang tadi Pak Jaya disebutkan kan Wamen Komdiji rangkap sama Kepala PCO atau Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya, hanya satu itu Pak. Oke, kalau misalnya kita melihat dari Menteri BUMN ini kan saat ini memang kosong ya, apakah akan dibiarkan kosong terus Pak? Karena saat ini kan sudah ada Danantara, jadi supaya tidak terbit dua matahari kembar gitu. Kalau saya ikut-ikutan jawaban politisi, itu hak prerogatif presiden. Yang lain dong Pak. Iya, kalau dievaluasi kan memang sebagian besar urusan yang dilekatkan kepada BUMN sudah diambil Danantara, ya kan? Jadi penting nggak penting ya Pak posisi itu? Iya, untuk apa lagi? Sudah dilikuidasi saja. Kalau memang sebagian tugasnya akan lebih efektif berada di bawah badan baru yaitu Danantara. Ya, saya nggak tahu persis karena ini kan soal ekonomi dan soal manajemen lembaga perusahaan-perusahaan negara. Saya tidak punya pengetahuan yang cukup tentang itu. Tapi saya kira kalau memang sudah ada dua badan yang mengelola urusan yang sama, ngapain harus ada dua badan? Iya, oke. Nah, kalau misalnya Pak Jayadi melihat perombakan kabinet hari ini, bisa kita katakan dejokowinisasi ini tidak terbukti ya Pak ya? Itu banyak orang Jokowi kemudian banyak orang yang dianggap dekat dengan Jokowi atau loyalis Jokowi dicopot kan? Ada Abdul Qadir Karding, ada Budi Aris Setiadi,
ada siapa lagi, Itu karena termasuk blunder dan tidak perform juga sih Pak. Tapi kan masih ada beberapa mantan Menteri ya Jokowi ada yang Sekarang ada Hasan Nasbi. Kan Hasan Nasbi memang ada alasan juga untuk dicopot oleh presiden karena dia pernah ya, mengajukan pengunduran diri kan, ya. gitu. Jadi memang harus diakui bahwa sejumlah orang yang dianggap dekat dengan mantan presiden Jokowi itu sekarang dicopot tanpa ada ganti kan? Tapi masih ada Pak Erick Thohir, masih ada Mendagri, masih ada Kapolri, Ya masih ada kan, masih ada, tapi masih ada tampaknya. jilid-jilid reshuffle 2C Ya gitu ya Pak ya? tampaknya reshuffle-nya dicicil-cicil gitu, dicicil-cicil. Bertahap ya. Oke, kalau misalnya dilihat ada beberapa tadi yang sempat Anda singgung, Hasan Nasbi sempat mengajukan pengunduran diri ya. Kemudian Ibu Sri Mulyani juga, lalu Menteri Dito ya karena alasan kasus korupsi mertua, kemudian Budi Gunawan alasan kesehatan dan lain-lain. Apakah di sini Pak Presiden ingin menyampaikan jika pemegang utama keputusan ada di tangan Presiden. Jadi tidak menginginkan ada pembantunya ini yang resign, Pak? Iya, bisa juga disebut begitu. Kan kayaknya polanya kalau mengajukan tidak disetujui terlebih dahulu, bahwa disetujui apa enggak bisa dalam hitungan hari, bisa dalam hitungan bulan ya. Artinya pesan yang ingin disampaikan oleh Presiden bahwa eh, dia menginginkan apa namanya perubahan struktur atau nama di kabinet itu tidak hanya sepihak gitu. Kalau pengunduran diri kan bisa sepihak tuh. Nah, tapi dia ingin mengatakan oke, ada yang mengundur dan itu kalaupun dia dicopot itu memang setelah melalui prosedur evaluasi ya yang cukup menyeluruh atau cukup panjang dari berbagai pertimbangan ya, pertimbangan politis, pertimbangan kinerja, pertimbangan pertimbangan publik ya. Biasanya kan menteri-menteri itu ditunjuk atau diberhentikan itu karena terkait dengan minimal 3 pertimbangan itu kan. Pertama pertimbangan objektif kapasitas atau pertimbangan teknokratis, pertimbangan kinerja kalau dia sudah berjalan, yang kedua pertimbangan politis, yang ketiga pertimbangan komunikasinya atau pertimbangan publik gitu. Jadi bukan karena gaya Pak Presiden yang latar belakangnya militer, jadi cenderung otoriter gitu ya Pak ya? Jadi melalui beberapa pertimbangan yang sudah disiapkan, dipikirkan matang-matang, kemudian diputuskan seperti itu. Ya kita berharap begitu ya. Ini kan apakah ini indikasi otoriter atau tidak? Kita lihat perkembangannya beberapa waktu ke depan. Karena ini kan pemerintahan belum 1 tahun ya, Oke. belum 1 tahun. Jadi mungkin apa namanya itu tidak mesti yang seperti itu adalah tanda-tanda apa namanya otoriter ya, tidak mesti. Bisa jadi itu gaya manajemen kepemimpinan aja, bisa jadi kan. Dan kita tahu bahwa sebagai orang yang berpengalaman di bidang militer, di bidang maupun di bidang bisnis ya, militer dan bisnis itu kan pola pengambilan keputusannya ketika bisa jadi mirip ya, bisa jadi apa yang sudah diputuskan di bisnis biasanya langsung dikomandokan misalnya kan. Bisa jadi itu menjadi latar belakang mengapa gaya kepemimpinannya seperti ini gitu. Oke, jadi sebentar lagi kan akan jadi satu milestone untuk Pak Presiden, 1 tahun kepemimpinannya. Nah, kira-kira prediksi Anda akan ada reshuffle kabinet jilid 2C atau reshuffle akbar lebih besar lagi dari 11 orang yang dilantik hari ini? Kalau pertimbangannya kinerja, seharusnya ini sudah selesai harusnya ya. Kenapa begitu? Ingat nggak pada pertengahan Juni lalu, Presiden bilang tidak ada masalah kinerja kabinet, ya kan? Ya. Maka tidak ada reshuffle gitu. Jadi kalau ada reshuffle kali ini itu sebetulnya lebih karena peristiwa-peristiwa semasa, peristiwa-peristiwa yang kita alami terutama yang terjadi demo besar akhir Agustus dan awal September itu apa namanya itu mengakibatkan adanya pertimbangan politik sekaligus juga pertimbangan objektif. Jadi harusnya reshuffle itu tidak berjilid-jilid gitu. Iya. Dan kalau misalnya saya kira jarang ya ada reshuffle itu menteri yang dicopot diumumkan terlebih dahulu tapi penggantinya nggak ada.
atau belum ada. Itu biasanya nggak tahu ya, di masa Jokowi, di masa Presiden SBY kayaknya nggak pernah gitu. Dan biasanya juga Dan sudah dibisikin dulu ya iya, penggantinya kalau menterinya Anda akan diumum, misalnya dilantik. betul. Kalau sudah siap dilantik baru diumumkan kan gitu. Iya. Ini diumumkan dulu pencopotannya, tapi belum diisi Hmm. gitu. Nah, bahkan sempat diisi ad interim seperti Iya, iya. Menteri Menko Polkam Hmm. gitu. Itu tidak biasa dalam manajemen kabinet, itu tidak biasa. Tapi untuk yang kali ini mungkin itu masyarakat bisa paham, Hmm. bisa memaklumi kenapa? Karena ada peristiwa demo besar Hmm. kemarin, Iya, ya. iya. Jadi pemerintah ingin cepat-cepat menunjukkan bahwa mereka Hmm. pemerintah merespon tuntutan publik, tapi karena respon cepat itu, jadi respon cepatnya itu dicopot dulu menteri-menteri yang dianggap bermasalah atau orang yang dianggap bermasalah, Iya. tapi pemerintah perlu waktu Hmm. untuk mencari penggantinya. Itu mungkin bisa dimaklumi ya. Iya, iya, iya. Yang jilid 2A kemarin, yang 8 September. Tapi kalau yang sekarang kan sudah punya waktu presiden dan timnya Hmm. untuk mengevaluasi secara menyeluruh, baik kinerjanya, pertimbangan politiknya, maupun pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya insidental, ya, atau ada juga kinerja. Harusnya kan sudah bisa tuh. Oke. Tapi kenapa masih, misalnya eh, Menteri Erick Thohir dipindah ke Menpora, lalu muncul pertanyaan, bagaimana Menek BUMN? Ya, saya kira harusnya sudah ada cukup waktu lebih dari seminggu kan untuk mengevaluasi apakah Menek BUMN itu tetap diperlukan atau tidak karena adanya Danantara misalnya. Hmm. Jadi kalau ke depan terjadi reshuffle berjilid-jilid lagi, saya menduga itu justru bisa menimbulkan dampak negatif persepsi publik kepada pemerintah. Artinya Terkesan ada yang salah dengan pemerintahnya proses perekrutan gitu ya Pak ya? ada bermasalah dengan proses perekrutan, ada kesan pemerintah tidak mampu melakukan evaluasi secara menyeluruh dalam waktu yang cepat gitu. Hmm. Oke, tapi yang harus kita apresiasi adalah langkah pemerintah Pak Jayadi dalam merespons aspirasi publik, kemudian bereaksi dengan begitu cepat dan terjadilah reshuffle kabinet di bulan ini saja sudah 2 kali ya. Dan kita Ya, harapkan para pembantu presiden ini bisa dengan cepat belajar, bisa dengan cepat beradaptasi, dan kemudian injak gaspol gitu ya untuk segera melakukan perubahan-perubahan ya agar bisa menjawab berbagai tantangan ekonomi dan juga stabilisasi yang terjadi politik yang ada ya, di tanah air. ya. Terima Respon kasih. awal pemerintah saya kira sudah cukup baik ya, yaitu dengan menanggapi permintaan publik soal menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang bermasalah, kemudian isu-isu terkait keamanan dan terutama kemudian keinginan masyarakat agar ekonomi membaik atau adanya perubahan kebijakan ekonomi. Itu sudah direspon minimal secara simbolik, semua sudah direspon oleh pemerintah. Tinggal Tinggal bagaimana sekarang mereka menjalankannya ya. ya apakah pilihan itu adalah pilihan yang tepat. Hmm. Nah itu nanti waktu, time will tell. Terima kasih Pak Jayadi Hanan, Direktur LSI dan juga pengamat politik, dan juga tadi bergabung bersama kami anggota Komisi 2 DPR, Ketua Fraksi PKS Jajuli Juwaini yang kemudian di terakhir-terakhir ini mengalami gangguan komunikasi. Terima kasih Pak Jayadi, sekali lagi selamat malam, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak. Pemirsa, sekian NTV Prime hari ini. Ikuti program kami berikutnya. Saya Desmona Chandra pamit, sampai jumpa.